Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Gifari dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI jurusan Akuntansi 1 dengan NIM 2018031101. Di sini saya ingin mempresentasikan atau menjelaskan mengenai skripsi saya berjudul Pengaruh Ukuran Perusahaan, Total Asset Turnover, dan Return on Equity terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2021. Di sini saya ingin menjelaskan 5 bab, yang dimana bab pertama dimulai dari latar belakang. Pertumbuhan dan perkembangan perusahaan yang menanamkan modalnya ke perusahaan modal di Indonesia mengalami kenaikan yang meningkat dari masa ke masa. Perusahaan yang IPO diharuskan untuk memberikan laporan keuangan perusahaan secara berkelanjutan, dan laporan tersebut dapat digambarkan sebagai kualitas atau keadaan suatu perusahaan. Hal yang utama dalam penyajian laporan keuangan agar dapat mengukur kinerja adalah laba. Pertumbuhan laba untuk pelaksanaan usaha sangat penting karena dapat memuat informasi agar diprediksi untuk menggambarkan prospek serta keadaan keuangan perusahaan di tahun-tahun yang akan datang. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan laba, diantaranya menurut Belkawi dan Riyahi tahun 2012, yaitu ada ukuran perusahaan, umur perusahaan, tingkat average, tingkat penjualan, dan juga perubahan masa lalu. Analisis dari sebuah rasio keuangan disebut analisis yang dapat dipakai untuk mengukur pertumbuhan laba perusahaan pada periode yang satu ke periode yang lain. Rasio keuangan yang dilakukan oleh peneliti di penelitian ini ada dua, yaitu rasio profitabilitas dan juga rasio aktivitas. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah di dalam penelitian ini ada 4. Yang pertama, apakah ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan laba? Yang kedua, apakah total asset turnover ini memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan laba? Yang ketiga, apakah return on equity memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan laba? Dan yang keempat, apakah ukuran perusahaan, total asset turnover, juga return on equity ini mempengaruhi pertumbuhan laba secara simultan atau bersama-sama? Selanjutnya di bab 1 ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana ukuran perusahaan mempengaruhi pertumbuhan laba. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana perputaran aset secara keseluruhan atau total asset turnover mempengaruhi pertumbuhan laba. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana return on equity mempengaruhi pertumbuhan laba. Yang keempat, untuk mengetahui variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikat secara simultan atau bersama-sama. Kemudian ada manfaat penelitian bagi penulis untuk meningkatkan wawasan dalam menambah kemampuan serta pengalaman peneliti dalam berpikir secara ilmiah. Bagi pembaca untuk sumber informasi serta dapat membantu memberikan sebuah pemikiran baru bagi pihak-pihak lain. Terus kemudian bagi perusahaan mampu meninggalkan gambaran serta informasi kepada perusahaan manufaktur terkait variabel terkait. Kemudian di bab 2 adalah landasan teori. Yang pertama, teori sinyal. Informasi dari laporan bisnis dapat memberikan sinyal berupa faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh pembaca laporan ketika membuat keputusan berdasarkan keadaan. Kemudian ada pertumbuhan laba, adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan meningkat laba bersih dibanding tahun sebelumnya. Dalam penelitian ini, pertumbuhan laba diukur dengan ukuran perusahaan serta rasio profitabilitas juga rasio aktivitas. Kemudian ada ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah sebuah variabel yang mewakili besar atau kecilnya perusahaan dengan beberapa faktor seperti aktiva, lot size, nilai pasar, dan lain-lain. Kemudian ada total asset turnover, yang dimana adalah rasio yang menggambarkan efisiensi perusahaan pada saat aset yang dimiliki perusahaan digunakan untuk menghasilkan volume penjualan tertentu. Kemudian dilanjutkan dengan return on equity, yang dimana RO ini melihat kemampuan sebuah perusahaan dalam mempergunakan sumber daya yang terdapat dalam perusahaan untuk dapat memberikan laba atas ekuitas. Kemudian ada perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur ialah perusahaan yang membeli bahan baku untuk nantinya mengeluarkan biaya produksi untuk nantinya menjadi barang jadi yang memiliki nilai jual. Kemudian kita lihat ada kerangka berpikir di sana, juga ada hipotesis penelitian. Hipotesis pertama yaitu terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap pertumbuhan laba. Hipotesis kedua itu terdapat pengaruh total asset turnover terhadap pertumbuhan laba. Untuk hipotesis ketiga itu terdapat pengaruh return on equity terhadap pertumbuhan laba. Kemudian di hipotesis keempat ada terdapat pengaruh ukuran perusahaan, total asset turnover, dan return on equity terhadap pertumbuhan laba secara simultan atau bersama-sama. Kemudian di bab 3 ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam jangka waktu 2019 sampai 2021. Kemudian di sampel itu pakai metode purposive sampling, yang dimana pengambilan sampel dapat menggunakan informasi tertentu sebagai kriteria yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penelitiannya. Kemudian ada operasional variabel penelitian. Dalam hal ini ada variabel dependen dan independen. Variabel dependen ini yaitu pertumbuhan laba yang diukur menggunakan laba tahun berjalan dikurang laba tahun sebelumnya dibagi laba tahun sebelumnya. Kemudian ada juga variabel independen yang terdiri dari ukuran perusahaan yang diukur menggunakan logaritma total aktiva. Kemudian ada total asset turnover yang diukur menggunakan penjualan bersih dibagi total aktiva. Kemudian ada return on equity di mana diukur menggunakan laba bersih dibagi total aktiva. Kemudian ada teknik analisis, yang dimana analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, analisis regresi data panel, pemilihan model estimasi data panel, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis menggunakan uji T dan uji F serta koefisien determinasi, dan semuanya itu diuji menggunakan IFU 10. Bab 4 merupakan hasil uji di IFU 10. Di sana ada statistik deskriptif,
yaitu nilai dari mean, median, maksimum, minimum, dan juga standar deviasi dari masing-masing variabel. Kemudian ada hasil pemilihan model estimasi data panel. Di sana ada uji cow test di mana memilih antara model CHAM dan model FEM. Dan model FEM adalah data terpilih dikarenakan hasil cross section F-nya kurang dari 0,05. Maka dilanjutkan ke Hostman test. Di Hostman test memilih antara model RAM dan juga model FEM, di mana model FEM terpilih lagi dikarenakan hasil probability chi-square-nya kurang dari 0,05. Maka di sebelah kanan PowerPoint ada output dari fixed effect model dan juga model regresi data panelnya itu diambil dari nilai koefisien dari fixed effect model. Kemudian ada uji asumsi klasik yang terdiri dari normalitas di mana hasil Darboux-Berra kurang dari X kuadrat tabel juga nilai probabilitas yang lebih besar dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa data berdistribusi normal dan ini sesuai dengan syarat. Kemudian dilanjutkan dengan multikolinearitas di mana nilai masing-masing variabel independen kurang dari 0,8. Maka kesimpulannya tidak terjadi multikolinearitas dan ini memenuhi syarat. Yang ketiga ada heterokedastisitas, di mana dari nilai probabilitas dari koefisien serta nilai-nilai variabel independen itu lebih besar dari 0,05. Maka kesimpulannya tidak terjadi heterokedastisitas dan ini pun juga memenuhi syarat. Kemudian dilanjutkan ke pengujian hipotesis di mana uji T itu disimpulkan bahwa variabel pertama T statistik lebih besar dibanding T tabel dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba. Juga untuk variabel kedua T statistik lebih kecil dibanding T tabel, kemudian nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa total asset turnover juga tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba. Kemudian di variabel 3, T statistik lebih besar dibanding T tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka return on equity berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba. Kemudian ada uji F di mana nilai F statistik lebih kecil dibanding F tabel, maka bisa dijelaskan bahwa variabel independen secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen tidak berkontribusi secara signifikan. Terus kemudian ada koefisien determinasi yang dimana bisa dilihat dari nilai adjust R square, di mana nilai dari adjust R square ini adalah 0,321511. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel bebas memiliki kemampuan menjelaskan variabel terikat sebesar 32,15%. Bab 5 terdiri dari kesimpulan, implikasi, dan saran. Untuk kesimpulan H1, tidak ada pengaruh signifikansi variabel ukuran perusahaan terhadap pertumbuhan laba, dikarenakan T statistik lebih kecil dari T tabel, juga nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Untuk H2, tidak ada pengaruh signifikansi variabel total asset turnover terhadap pertumbuhan laba. Berdasarkan itu, karena T statistik lebih kecil dari T tabel dan nilai signifikansi juga lebih besar dari 0,05. Untuk H3 diterima dikarenakan terdapat pengaruh signifikansi variabel return on equity terhadap pertumbuhan laba. Hal ini diketahui bahwa nilai T statistik lebih besar dari T tabel dan signifikansinya kurang dari 0,05. Kemudian untuk H4 ini ditolak dikarenakan tidak terdapat kontribusi signifikan secara bersama-sama variabel ukuran perusahaan, total asset turnover, dan return on equity terhadap pertumbuhan laba karena nilai F statistik ini lebih kecil daripada nilai F tabel. Walaupun nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 karena dua variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Kemudian untuk implikasi, Yohanes 2014 menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikansi terhadap pertumbuhan laba. Hal ini sesuai dengan penelitian peneliti, di mana perusahaan dituntut harus membuat rencana atau strategi yang baik soal pengelolaan aset, karena dengan pengelolaan aset yang baik, maka investor akan berminat ke perusahaan tersebut dan pertumbuhan laba juga akan meningkat. Kusoi dan Priyadi di tahun 2020 dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa total asset turnover tidak memiliki pengaruh signifikansi terhadap pertumbuhan laba. Hal ini sesuai dengan penelitian peneliti. Jika perputaran kas perusahaan ingin semakin cepat, maka perusahaan harus dapat mengelola kas dengan baik dan aktiva tersebut bisa dimanfaatkan dengan tepat guna, laba akan mengalami pertumbuhan. Erawati dan Widianto 2018 juga menyimpulkan bahwa return on equity berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. Hal ini sesuai dengan penelitian peneliti. Karena perlakuan yang baik oleh perusahaan dalam melakukan pola investasi dengan menggunakan aktiva secara efisien sehingga pertumbuhan laba dapat maksimal. Kemudian ada saran bagi penulis selanjutnya untuk peneliti yang akan datang, diharapkan untuk bisa menambahkan variabel-variabel lainnya dan diharapkan agar menambahkan tahun dalam pengamatan. Kemudian bagi perusahaan, pada hal ini perusahaan harus bisa untuk lebih baik dalam hal rencana atau strategi serta efisien dalam pengelolaan aset agar pertumbuhan laba meningkat. Kemudian untuk bagi investor harus mampu melihat bagaimana perusahaan baik dalam hal rencana dan strategi dan pengelolaan dan dapat memilih perusahaan yang akan dijadikan tempat berinvestasi dengan mempertimbangkan juga faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan laba. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.